Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, malam ini Om Jai akan coba berbagi ilmu tentang bagaimana membangun digital space pada anak. Ini insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Om Jai besok. Ya. Nah, ini. Mudah-mudahan kebaca ya, teman-teman semua. Jadi, mari kita bijak beretika di internet. Supaya apa? Supaya kita aman dan nyaman di dunia digital. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kusuma, Instagram Wijaya Lab, blog wijayalab.com, nomor WA 0815 915 5515. Topik yang Om Jai sampaikan pada malam ini adalah membangun digital space yang aman untuk anak. Jadi Bapak Ibu, bagaimana membangun digital space pada anak yang aman? Hari ini kita akan mendapatkan 4 materi tentang digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Semua itu bisa kita sampaikan dalam forum-forum informal maupun formal. Baik secara single seperti sekarang, atau disampaikan secara kolektif, secara bersama-sama. Semua itu sudah ada di modul literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibuat bersama Jepelidi dan Siberkreasi. Om Jai berharap bila nanti teman-teman sudah mendapatkan materi ini, bisa menuliskannya di blog. Apa itu blog? Blog adalah alat teknik yang ajaib. Teman-teman bisa menginstalnya di Play Store. Ada yang harus kita ketahui tentang etika digital. Etika digital adalah paradigma di mana transformasi digital berpegang pada moral mereka yang menjalankannya. Dalam paradigma ini kita fokus pada orang, proses, dan teknologi. Itulah mengapa kita berharap Indonesia semakin cakap digital. Ada 6 modul etis bermedia digital yang perlu nanti teman-teman ketahui. Pertama, tentang pengantar etis bermedia digital. Kedua, cerita netiket warga digital. Yang ketiga, mewaspadai konten negatif. Yang keempat, berinteraksi bermakna di ruang digital. Yuk kita berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak. Yang terakhir adalah digital media tidak mengubah manusia. Kita akan tetap menjadi manusia apa adanya, yang tidak seperti robot atau menjadi manusia generasi merunduk karena tiap hari hanya membaca WA. Itulah mengapa kita harus beretika dalam berinteraksi kita secara bijak. Kita harus mampu menggali potensi anak dari dunia digital tanpa meninggalkan etika. Hari ini Om Jai mengajak teman-teman untuk menggunakan jari. Pertama, untuk berbagi. Kedua, berkolaborasi. Ketiga, belajar digital. Keempat, menciptakan informasi. Kelima, perangi hoak. Keenam, tidak mudah terpancing. Supaya kita aman dan nyaman dalam bermedia sosial. Ada 4 prinsip etika yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, adanya kesadaran. Yang kedua, kebajikan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, tanggung jawab. Sedangkan etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan.
Om J bertemu dengan Presiden Jokowi lalu menyampaikan indeks kesantunan dari Microsoft Indonesia berada di nomor 29 dari 32 negara yang diindeks. Ketika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, perihal hak serta kewajiban. Itulah ada kesantunan di dunia maya yang harus kita pegang. Ini adalah aktivitas belajar changing generation, di mana guru dan siswa bisa menjadi blogger. Guru mempunyai blog, siswa mempunyai blog. Guru memberikan penugasan, memberikan materi singkat dan diskusi. Sehingga anak juga merasa aman dan nyaman karena diawasi oleh gurunya. Inilah yang saya maksud bagaimana kita membangun tempat yang aman, space yang aman, agar anak-anak kita mampu menggali potensinya dalam dunia digital. Materi video bisa dimasukkan ke YouTube. Bapak Ibu bisa melakukan pengayaan materi, bisa mengambil dari jurnal internasional, dan juga bisa digabung ke LMS Moodle. Terjadi diskusi bisa di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Guru juga bisa memasukkan materi presentasinya, diupload ke SlideShare, kemudian disimpan di Google Drive. Akhirnya kita bisa saling sharing. Hari ini Om J ingin mengajak teman-teman untuk membangun pohon pendidikan. Apa itu pohon pendidikan? Berakar moral dan agama, berbatang ilmu pengetahuan, beranting amal perbuatan, berdaun tali silaturahim, berbuah kebahagiaan. Itulah mengapa saat ini kita memerlukan pendidikan dalam keluarga supaya kita bisa mengajak anak-anak kita untuk bisa berbuat baik. Om J mengajak teman-teman untuk membukukan etika digital dengan cara menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Lalu bisa belajar virtual learning, solusi pembelajaran abad 21. Ini bukunya dibuat oleh Pak Samsul Badri. Nah, materinya dalam buku ini bisa teman-teman ambil dan unduh di wijayalab.wordpress.com dan di gurupenggerak-indonesia.com. Itulah yang membuat kita menjadi etis bermedia digital. Nah, ini modul cakap digital kita perlukan untuk membangun space pada anak, ya, sesuaikan dengan fase pendidikannya, fase SD, fase SMP, fase SMA. Kita bisa juga belajar bagaimana membuat model pembelajaran mobile learning di masa pandemi. Kita juga bisa melakukan berdasar P3K. Nah, ini kita menjadi bijak bermedia sosial dengan cara mendatangi penentu kebijakan, jangan asal sebar di internet. Inilah mimpi saya, ada 1 juta guru ngeblog dan menulis di blog. Kata Ibu Edilim, kita memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengajar. Sudah saatnya kita mampu smart living di tengah dunia digital. Adapun hal-hal yang harus kita kuasai adalah membuat konten digital dan kita melindungi hak cipta dan mulai menjaga etika kita di media sosial. Kami membuat buku ajar informatika dari SD, SMP, SMA, lalu mengadakan kegiatan pelatihan belajar menulis di PGRI. Ya, sekarang kita sudah masuk ke materi ke-11 dengan tema menguak dapur penerbit mayor.
yang disampaikan Bapak Edi S. Mulyanta dengan moderator Ibu Sri Sugiastuti. Kita menjadi eksis dan narsis di masa pandemi. Kita melaksanakan berbagai webinar APKS PGRI, salah satunya peluncuran buku dan bedah buku terbaru karya Om Jai, Berbulu Ilmu di Negeri Pandai yang Lucu, hari Sabtu 5 Juni. Lalu menjadi guru profesional yang suka menulis dan menerbitkan buku. Di sinilah kita melakukan kebebasan berekspresi di dunia digital. Mulutmu harimaumu, jarimu adalah harimaumu. Kita belajar pada teman-teman bagaimana melaksanakan English for Teacher, Public Speaking for Teacher, dari belajar menulis menuju belajar bicara, sehingga apa? Nanti kita menjadi sopan dan beradab di media digital. Teknologi informasi membuat kita yang jauh jadi dekat di hati. Kita akan selalu berada dalam jaringan. Ya, kita bertemu dengan murid-murid kita, bertemu dengan teman-teman guru dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Inilah kita mulai bangkit dari pandemi dan kita menggunakan media sosial kita untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kita menjadi cerdas dan bijak berinternet. Kita mampu pilih-pilih sebelum sebar, sehingga menjadi produktif di masa pandemi ini. Kita pun menjadi pengguna internet yang beradab, seperti halnya ketika kita datang bertamu ke negeri Cina. Kita diberikan minum teh sebagai penghormatan kepada tamunya. Itulah kita harus bijak berkomentar di ruang digital. Yang paling penting kita harus berani menertawakan diri sendiri. Rumah sukses itu adalah 2P, pendidikan dan pengalaman, 267, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si, relasi, plus 5S. Ya, bagaimana sopan, santun, salam, sabar, dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini periksa hoak dengan cara sebagai berikut. Kita periksa dan kita laporkan. Mari menjadi pejuang anti hoak dalam rangka membangun jejak digital baik. Jadilah guru tangguh berarti cahaya, rayakan merdekamu, ikuti pedoman lomba Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2021. Ayo kita ikuti lombanya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari Om Jai. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.